Alright guys, welcome back again with me di channel Ekjabstrak News. Oke, seperti biasanya sebelum kontennya gua mulai, gua mau ngucapin ke kalian semua, thank you banget buat teman-teman yang udah support channel ini. Kemudian buat viewer baru juga thank you banget ya, karena udah klik dan udah nonton konten ini. Seperti biasanya jangan lupa untuk terus dibantu supportnya, tentunya dengan cara klik tombol like, share, komen, dan pastinya jangan lupa juga buat dibantu subscribe-nya. Jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi supaya ketika gua upload konten terbaru kalian gak ketinggalan konten dari channel gua. Oke, setelah beberapa hari gua libur lagi ya. Sorry banget karena akhir-akhir ini gampang banget tumbang coy ketua. Kalian di sana juga jaga kesehatan ya, karena lagi musim hujan, nggak menentu ya kan, musimnya orang sakit anjir. Ya kalian jaga kesehatan lah. Oke, di konten kali ini gue bakalan ngebahas tentang event-event terbaru yang baru aja berlangsung ya. Disclaimer, nggak ada sesi ngasih nama naga, karena gue belum ambil komen-komen dari kalian. Jadi ya cuman ngebahas aja ya. Oke, tentunya yang pertama adalah tentang Divine Pass yang terbaru ya. Divine Pass buat seri Heroic VIP dari Evader. Sebelumnya udah gua spoiler dan sekarang udah rilis ya, udah dimulai. Di sini gua juga udah beli Divine Pass-nya. Ya seperti biasa, ini bakalan gua kumpulin dulu. Nanti di konten selanjutnya baru gua gacha-gacha semua jenis chestnya ya. Yang pasti untuk naganya di sini desainnya sebenarnya agak kurang sih. Gua kurang suka dengan desainnya karena nggak seperti heroic VIP lain yang desainnya itu bener-bener selayaknya seorang raja gitu loh. Dari armornya, kemudian efeknya, mahkotanya dan segala macam. Tapi untuk desain High Illusion Evader terlalu simple sih kalau kata gua ya. Desainnya terlalu simple. Di sebelah kiri ada elemen es, kemudian di sebelah kanan ada elemen elektrik ya. Kalau kalian nonton anime Hero Academia, kalian pasti relate sama karakter Todoroki itulah ya. Todoroki siapa sih? Ya itulah pokoknya lah. Yang sebelah elemen api, sebelah elemen es. Cuman buat naga ini sebelah elektrik, sebelah elemen es. Nah, sedangkan untuk animasinya lihat aja coy. Iya, animasinya cuman gitu doang. Oke, dari desain, dari armor, dari bentuk naga, kemudian dari animasi itu bener-bener kurang ya. Bener-bener kurang banget. Cuman nah, jangan lihat seseorang dari covernya aja. Efek dari skillnya ini bisa dibilang heroic kasta tertinggi, top tier. Gua berani bilang kalau dia itu top tier. Kenapa bang? Karena Evader itu sama kayak Spiked atau bahkan lebih overpower dari Spiked. Karena dia bisa mengcounter, dia bisa ngeblok, dia bisa ngedot semua jenis skill apapun. Entah itu multi hit, entah itu extra tone, entah itu burst damage, semua bisa didot sama dia. Bahkan yang serangannya bertubi-tubi aja juga bisa didot ya sama dia ya. Makanya gua bisa bilang kalau dia itu
heroic kasta tertinggi. Dia berada di puncak top tier list yang sekarang. Itu kalau menurut gua. Kalau nggak cocok ya silakan kalian adu dengan argumen kalian. Untuk skillnya dia ada 3 skill. Evasive hit, deals damage and reduce the chance of receiving damage by 50% for following turns. Dia bisa memberikan damage, kemudian dia juga bisa mengaktifkan efek reduce damage. Dia juga bisa mengaktifkan efek dodge dengan total kemungkinan 50%. Yang artinya dia lebih gampang ngedodge, dia lebih besar kemungkinannya buat ngedodge daripada karma. Kalau karma itu cuman 25%-nya ya. Makanya tadi gua bilang dia OP banget. Kemudian untuk skill selanjutnya ada Energy Overflow, deals any remaining damage to another opponent. Kalau ini skillnya nggak terlalu bagus ya. Dia cuma bisa memberikan damage ke musuh yang lain, musuh yang di belakang, musuh yang belum fight. Nah, kurang lebih kayak gitu. Dan yang ketiga ada Energy Overflow Plus. Oke, ini sama sih deskripsinya ya. Dari deskripsinya sih sama sih. Yang jelas yang paling OP ya di skill satunya, anjir. Yang paling OP itu di skill satunya. Itu udah valid banget, udah overpower banget. Kemudian untuk skin dia ada 2 skin ya, skin collection dan juga skin itu, skin Divine Pass ya. Skin elite dan juga skin collection. Ini belum bisa gua lihat sih. Oke, bentar. Ya, kok malah kepencet climb si anjir. Untung aja cuma chest tomat. Padahal niatnya gua kumpulin, cok, chestnya. Oh alah. Oke. Untuk elite. Nah, dari skin elite-nya, ya elah nggak bisa gua intip kah? Oke. Wow, cuman gitu doang. Anjir kok malah jadi jelek, cok. Weh, skin elite-nya kok jadi jelek anjir. Dia cuma berubah jadi daun-daunan doang. Udah bagus yang tanpa skin. Bener-bener beda konsep anjay. Make skin elite dia bener itu ya, bener-bener berubah konsep ya. Yang awalnya setengah es setengah elektrik jadi natur sama elektrik doang anjir. Oke. Tapi efeknya itu bisa menambah 25% damage untuk skill Energy Overflow dan juga skill elemen Chaos. Nah, seperti yang gua bilang, don't judge by the cover ya. Don't judge book by the cover. Jangan menilai buku cuman dari sampulnya doang. Skinnya kayak anjing tapi efeknya gokil banget bejir. Efeknya terlalu broken sih itu skill-skillnya ya. Oke, dan untuk battle quest ya seperti biasa ada battle quest lanjutan dari Extractor yaitu Skeletal Extractor. Oke, gua attack battle questnya terlebih dahulu ya. Dan untuk konten selanjutnya mungkin gua usahain dalam waktu 1 hari untuk menyelesaikan semua misi-misi Divine Pass-nya, supaya di konten selanjutnya bisa gua spam gacha-gacha, supaya konten selanjutnya itu konten gacha ya nanti ya. Oh iya, gua belum ngebahas buat kalian yang mau beli Divine Pass supaya bisa mendapatkan harga lebih murah. Gua sarankan untuk belinya di seller ya, jangan beli di in-game. Itu harganya bakalan beda jauh banget. Berapa bang harganya bang? Untuk Divine Pass biasa ya, yang premium, beli di seller itu kena harga 200.000. Itu udah segitu doang ya, nggak ada PPN segala macem, nggak ada. Harganya emang bener-bener segitu doang. Makanya gua saranin buat kalian belinya di seller. Daripada beli di in-game, selain lebih mahal, nanti juga kena PPN segala macem. Oke. Dan selanjutnya yang mau gua bahas tentu saja tentang Heroic Race. Oke, Heroic Race High Zero Dragon. Ini kayaknya nggak bakalan
gua push dengan serius sih. Nggak bakalan gua push dengan serius. Kenapa gitu bang? Kebanyakan project, kebanyakan naga-naga yang sedang gua project. Maka dari itu gua nggak benar-benar nge-push untuk heroic race kali ini ya. Sekedar gua selesaikan misi-misinya untuk mendapatkan poin leaderboard. Sekedar kayak gitu doang. Gua mainin misi-misinya itu cuman buat dapetin poin leaderboard untuk menyelesaikan satu note gitu kan. Satu note bisa dapat 200 koin leaderboard. Nah, gua cuman mainin itunya doang karena gems gua nggak banyak ya. Ini bener-bener harus gua irit karena nanti dipakai spam empower beberapa naga gitu kan. Naga untuk battle quest, naga untuk yang gua project. Di sini gua udah empower si Hallows ya. Di sini gua udah empower High Hallows ke bintang 5. Kenapa nggak Severed Extractor dulu bang? Kenapa nggak naga yang sedang ada eventnya dulu bang? Severed Extractor eventnya itu masih 1 bulan coy. Gua masih ada kemungkinan buat dapetin orbs receh-recehnya ya. Dari chest, dari trade atau apapun itu masih bisa gua kumpulin receh-recehnya gitu loh. Makanya kurang worth it kalau dia gua empower duluan. Maka dari itu niatnya gua empower Severed Extractor itu di minggu depan kalau ada event EHH lagi. Baru gua empower dia. Jadi sekarang project gua itu di Hallows terlebih dahulu. Karena di sini gua punya banyak naga heroic yang bintang 4. Ada altruistic, ada Kringle, ada Severed, ada Sparkle, ada HWB, ada HRN. Banyak banget project naga gua yang harus gua rawat gitu loh. Apalagi untuk naga-naga yang lain, naga kerucu-kerucu yang lain yang udah bintang 5 itu gua ada banyak ya. Makanya gua memutuskan untuk nggak nge-push di heroic race kali ini. Selain itu buat naganya juga kurang bagus ya. Desainnya itu bagus, desainnya itu bentuknya kayak seismic, kayak high seismic dragon. Tapi kalau seismic elemennya Terra, dasaran basicnya itu bentuknya Terra, temanya Terra. Tapi kalau Zero itu temanya es ya. Satu badan es semua, elemennya juga depannya elemen es. Ini yang bikin gua kurang suka. Kemudian dia punya elemen es, tapi dia juga punya elemen metal. Artinya apa Bang Messi? Artinya ketika ada naga yang punya 2 elemen, satu elemen utama dan satu elemen lain itu counter elemen utamanya, itu bakalan digoreng-goreng di arena. Elemen es itu lemah terhadap elemen metal. Makanya kalau naga ini masuk ke arena metal, sedangkan elemen depannya adalah elemen es, dia bakalan kena critical mulu gitu loh. Makanya gua bilang naga yang seperti ini kurang bagus. Contoh lain, Arcana Chariot, ada War, ada es. Contoh lagi HCT, ada Time, ada Win. Itu bakalan kena goreng-goreng di arena karena elemen utama sama elemen yang lain itu saling counter gitu loh. Makanya gue kurang suka dengan naga-naga yang elemennya kayak gitu, susah dipakainya nanti. Oke, dan selanjutnya ke battle-battle aja lah ya. Event yang lagi berlangsung juga cuman itu doang. Karena di sini gue harus nge-push buat arena, buat misi Divine Pass yang harus menang battle menggunakan naga-naga tertentu sampai berapa kali ya, misi-misinya kayak gitulah kayak biasanya ya. Makanya gua aktif banget buat mainin arena sih buat akhir-akhir ini supaya cepet misi-misi Divine Pass-nya itu supaya bisa cepet komplit dan bisa cepet gua gacha-gacha semua chestnya gitu loh. Oke. Ya kurang lebih kayak gitulah. Gua saranin buat kalian ya, kalau emang mau efektif project suatu naga itu jangan bareng-bareng, susah.
Susahnya itu di bagian gems, joker orbs, dan juga tomat. Itu nanti kalian bakal kualan, beneran. Bakalan bingung mana yang mau salah ngomong lagi. Bakalan bingung mana yang mau diduluin, itu nanti kalian bakalan bingung. Makanya sebisa mungkin kalau ngeproject itu satu-satu. Oke, itu aja poin yang gua sampaikan di konten kali ini. Untuk konten selanjutnya ya seperti yang gua bilang tadi, adalah konten gacha-gacha. Oke, sekalian gua kasih saran buat kalian ya. Kalau emang kalian mau fokus heroic race tapi kalian sibuk, ada jasa yang menyediakan joki heroic race, bukan gua ya. Ada itu anak grup yang open joki buat heroic race. Kalau semisal kalian minat ya langsung aja dicoba ya. Apakah itu trusted bang? Tenang aja, kalau yang nyaranin gua mah ya nggak perlu kalian ragukan lagi lah, udah pasti aman. Jadi tenang aja. Oke, gua lanjutin dulu arenanya, baru nanti biarin cooldown ya. Yang pasti kalau emang mau nge-push heroic race itu ada dua pilihannya. Kalau emang mau ngejar banget ya harus lap itu ya, lap 18 ke atas, supaya nanti kalian bisa dapat banyak rewards. Bisa dapat 700 orbs naganya dan juga telur naganya langsung lah pastinya. Tapi kalau emang sekedar buat dapetin naganya doang ya lap 15 udah cukup. Apalagi kalau musuhnya bot, itu nggak perlu lap tinggi-tinggi, udah aman ya. Karena udah segitu doang udah cukup gitu loh. Oke, lanjut dulu buat arena. Bentar, ini elemennya udah aman sih. Oke, nggak apa-apa lah, pakai ini aja lah ya. Kenapa ada beban satu di tengah bang? Ya namanya juga buat misi ya kan, harus bawa satu beban karena dibutuhkan elemen pure buat misi Divine Pass-nya. Makanya harus gua ajak itu, siapa sih namanya, Candy Hearts ya, itulah harus gua bawa supaya bisa nyicil-nyicil misi yang lain gitu loh, biar sekalian kelarnya, jadi nggak terlalu makan waktu lama-lama banget. Oke ya, untungnya di arena yang sekarang gua bisa agak tenang sih, karena ya elah segala pakai extra turn anjir, nggak jadi menang coy. Oke lah, arenanya lumayan bagus. Meskipun nggak ada naga VIP yang bisa gua pakai di sini, cuma modal Grotto sama Mami Passion doang ya. Cuma modal 2 naga heroic ini gua udah berharap bisa enak sih. Ya elah, kena dodge lagi, aduh sakit anjing. Anjir lah, karma banyak banget yang lepas ya. Ada revival karma, kemudian ada grace karma, ada juga itu siapa sih, healing atau apa itu namanya ya, pokoknya itulah banyak banget karma-karma yang lepas bejir. Nah kan ini juga kalah lagi nih gua. Ya kayak gini coy, kalau buat ngepush misi-misi Divine Pass itu gua nggak bisa bawa naga yang OP banget gitu loh. Ya kalah lagi dong anjing. Cuman ya gimana lagi anjir, misinya disuruh kayak gini ya kan. Kumat lagi, segala pakai ngelek ngebug gak jelas kayak gini anjir. Ini game memang kocak banget sih. Wah ilah, lawannya anjir gak kalau kayak gini gua skip. Black Void, udah ada Titan lagi, habis itu ada yang dapat buff. Buset, aswingnya tebel banget anjir. Oke, Grotto gua harus kasih tambahan perks damage sih kalau mau enak di arena sekarang ya. Grotto ini termasuk naga utama karena dia dapat efek double buff. Harus banget sih gua kasih tambahan perks damage supaya bisa goreng-goreng naga musuh anjir. Oke, buat konten kali ini cukup sampai di sini aja ya. Kalau kalian nyari sellernya, kalau belum tahu seller buat beli Divine Pass, kalian komen aja di bawah, nanti gua kasih saran ya.
Oke, thank you for watching guys. Thank you buat kalian semua. Kita ketemu lagi di konten yang selanjutnya. See you next content, see you next episode, and bye-bye.